Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam video pembelajaran akuntansi kelas 12. Baiklah, pada kesempatan awal pembelajaran ini kita akan membahas ruang lingkup pembelajaran akuntansi di kelas 12. Selamat menyaksikan. Baiklah, anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas disiplin ilmu akuntansi. Perlu kita ketahui bersama bahwa ilmu akuntansi ini adalah merupakan cabang atau bagian dari ilmu pengetahuan sosial, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Dan di ilmu pengetahuan sosial ini banyak sekali cabang-cabang ilmu. Ada ilmu geografi, ada ilmu sejarah, ada ilmu sosiologi, dan salah satunya adalah ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dan saya yakin kalian sudah begitu paham terkait dengan ilmu ekonomi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 maupun di kelas 11. Nah, sekarang di kelas 12 ini kita akan mempelajari ilmu akuntansi. Jadi ilmu akuntansi ini adalah bagian dari ilmu ekonomi. Tetapi nanti ketika kalian kuliah di perguruan tinggi, ilmu akuntansi nanti akan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri, di mana ilmu akuntansi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses pencatatan, pengiktisaran, pelaporan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Ya, silahkan kalian besok ketika kuliah, ketika masuk di Fakultas Ekonomi, nah nanti akan ada program studi atau jurusan akuntansi di samping jurusan ataupun program studi yang lain. Karena di Fakultas Ekonomi akan banyak juga prodi ataupun jurusan yang lain. Ada jurusan manajemen, ada jurusan perpajakan, ada jurusan ilmu ekonomi, ada ilmu ekonomi pembangunan, dan sebagainya. Ya, jadi ilmu akuntansi ini adalah merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan sosial terkhusus pada ilmu ekonomi. Selanjutnya, anak sekalian, apa tujuan kita mempelajari ilmu akuntansi? Akuntansi ini diberikan di kelas 12 dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kalian bisa memiliki kemampuan atau kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan di perusahaan. Tujuan yang lain tentu saja memberikan bekal buat kalian semua agar memiliki kompetensi dasar dan untuk kepentingan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun praktek di masyarakat. Jadi, ketika kalian kelak melanjutkan ke perguruan tinggi, mendalami ilmu akuntansi, paling tidak kalian sudah memiliki dasar-dasar ilmu akuntansi yang kita pelajari di kelas 12 ini. Nah, anak sekalian, di kelas 12 ini nanti, di semester 5, kita akan mempelajari akuntansi di perusahaan jasa. Dan nanti di semester 6, kita akan lanjutkan untuk mempelajari akuntansi
perusahaan dagang. Jadi kita di kelas 12 ini, kita akan mempelajari akuntansi. Nah, bagaimana besok kalau ujian? Nah, ujian tentu saja materinya juga materi ekonomi kelas 10 dan kelas 11. Tetapi di kelas 12 ini kita hanya mempelajari akuntansi. Ya, sebagai disiplin ilmu yang baru, ya, maka kami berharap kalian betul-betul mengikuti ya, tahapan pembelajaran untuk akuntansi ini. Anak sekalian, mata pelajaran akuntansi ini memiliki ciri khusus atau spesifikasi. Yang pertama adalah akuntansi merupakan ilmu terapan, sehingga nanti kita cenderung lebih banyak pada praktek. Ya, di samping tentu juga ada konsep-konsep teori yang harus kita pelajari. Yang kedua, akuntansi ini merupakan sebuah siklus ataupun sebuah proses yang memiliki beberapa tahapan sebagai sebuah sistem, di mana tiap-tiap tahapan ini saling berhubungan dan berkesinambungan, saling berkaitan. Nah, akhir daripada tahapan dalam akuntansi adalah endingnya nanti adalah berupa laporan keuangan. Nah, untuk itu nanti kita akan pelajari tahapan demi tahapan itu bagaimana kita menyusun laporan keuangan. Nah, sebagai gambaran awal bagaimana siklus akuntansi, ya, bisa kalian lihat pada tabel ini, pada siklus ini, di mana awal dari siklus akuntansi diawali dengan adanya bukti transaksi di dalam perusahaan. Kemudian nanti akan kita catat dalam jurnal, kita posting dalam buku besar, kemudian kita susun dalam kertas kerja, baru kita menyusun laporan keuangan. Nah, tiap-tiap tahapan nanti akan kita bahas satu persatu. Apa itu bukti transaksi? Bagaimana mencatat dalam jurnal? Bagaimana memposting dalam buku besar? Bagaimana menyusun kertas kerja sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan? Dan masing-masing tahapan ini saling terkait. Ya, sehingga kalau tahapan awalnya benar, maka tahapan berikutnya akan benar. Tetapi di tahapan awalnya salah, maka tahapan berikutnya dan tahapan berikutnya akan menghasilkan hasil yang salah. Untuk itu, anak sekalian, kami berharap kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran akuntansi di kelas 12 ini. Tahapan-tahapan itu untuk dipelajari secara sungguh-sungguh. Ya, karena nanti ketika di semester 5 kita belajar akuntansi perusahaan jasa, itu akan berlanjut lagi nanti untuk perusahaan dagang. Anak sekalian, saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, silahkan nanti kita sambung untuk video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.